Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini kelas online untuk KBM 2. Sebelumnya saya absen dulu. Ini ada Rehan Alim ya. Rehan Siap Bu, hadir. kemarin nggak datang karena itu ya, bentrok. Kerja Bu. Oh, Iya, betul. kemudian ada Fauziah ya. Iya, Bu. Ya, ada Fauzia, kemudian ada Siti ya, Siti apa ya? Maimunah ya. Ya, Bu, hadir, Bu. Kemudian ada apa lagi? Alifka Bu, Alifka Jabriel Bu. Alifka Jabir. Iya, Alifka Jabriel. Alifka itu perempuan atau laki? Laki Bu, laki Bu, laki. Oh, laki. Iya Bu. Oke. Ya, ada 4 berarti ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Sorry ya tadi ya, kelewat ya. Tadi saya udah siap sih sebenarnya jam berapa? Jam 4 kurang 15 terus kok saya ngantuk tidur dulu kelewatan. Oke, kelihatan di tempat kalian? Ya. Oke, ada yang bawa bukunya? Ada yang punya bukunya nggak kalian di ini sekarang? Saya belum ada Bu. Belum ada, Bu. Oh, ya udah, belum ada semua ya. Ya kalau Ya, Bu. gitu, fokus di PowerPoint. Oke, jadi kita akan bahas 4 bab ya tentang matematika ekonomi. Ini nggak terlalu susah 4 babnya ini karena kebanyakan teori. Materi yang benar-benar itu fokus nanti untuk KBM 3. Nah, ini mah cuma pengantar aja. Oke ya, yang bab pertama kita bahas tentang sifat-sifat matematika ekonomi dan bisnis. Oke. Nah, dalam materi ini kita ada dibagi menjadi 2 ya, matematika itu. Ada yang disebut matematika murni, ada yang disebut juga matematika terapan, ya. Jadi matematika ekonomi itu dibagi 2, jadi matematika murni dan matematika terapan. Nah, kita bahas tentang matematika murni. Nah, matematika murni itu adalah yang akan dipelajari dan sebagai dasar untuk mempelajari matematika terapan. Ya. Kemudian, nah, matematika murni itu kayak kalian ini aja, kayak kalian ketika ketika belajar matematika aja dari SD, SMP, SMA gitu kan. Ya murni, jadi 1 tambah 1 berapa? 2, 3 kali 2, 6, kayak gitu. Nah, biasanya karena murni ini simbolnya kalau misalnya simbol variabelnya itu biasanya menggunakan huruf akhir yaitu X, Y, Z ya. Kalau dilihat dari diagram Kartesius, ini diagram Kartesius ya. Jadi kalau matematika murni itu nilainya, astagfirullah, nilainya bisa positif, negatif, negatif, positif. Jadi bisa di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, kan kalau kuadran 1 tuh nilainya semuanya positif. Kuadran 2 itu nilainya negatif, kuadran 3 itu negatif, kuadran 4 itu negatif. Nah, kalau matematika murni nilainya kalau bisa positif, bisa negatif ya. Oke. Dari sini paham tentang matematika murni sekilas barusan saya jelasin. Suara saya Paham Bu. Kedengaran Bu. suara saya kedengaran kan ya? Iya, Bu, Kedengaran Bu. Aman, Bu. kedengar. Oke.
kita lanjut apa bedanya dengan matematika terapan. Nah, matematika terapan itu matematika yang udah pengaplikasian dari matematika murni, ya. Dan tujuannya itu untuk dipelajari, untuk mempermudah mempelajari dan memahami matematika terapan. Jadi intinya matematika terapan itu dari matematika murni menjadi matematika terapan yang umumnya digunakan dalam kalau kita manajemen gitu ya. Nah, penggunaannya kalau matematika murni kan kalau untuk variabel X, Y, Z. Kalau ini misalnya variabelnya bisa menggunakan harga, P, C, cost atau biaya, kemudian jumlah yang diminta, Q, quantity. Nah, misalnya pada gambar gini kan, pada gambar diagram Kartesiusnya, jadi kan kalau misalnya matematika murni biasa X, tapi ini kita ganti jadi Q. Terus ini Y kita ganti jadi P, kayak gitu. Dan nilainya itu kalau matematika terapan nggak pernah negatif, jadi selalu positif. Ya, misalnya masa jumlah barang kan kalau misalnya matematika murni kan dia bisa negatif posisinya kayak gini kan. Kan kalau matematika terapan harus selalu positif, masa jumlah barang negatif nggak mungkin kan? Makanya dalam ininya digambarkan dalam diagramnya, diagram Kartesiusnya hanya di kuadran 1 ya. Ini maksudnya kuadran 1 positif. Jadi untuk matematika terapan itu hanya di kuadran 1 nilainya positif. Makanya gambarnya itu siku-siku terbuka di kanan. Nah, kalau ini dalam grafik ini adalah fungsi penawaran. Jadi bisa dilihat semakin harganya naik di sini ya, semakin harganya naik ya, semakin harganya naik, maka barang yang ditawarkan semakin naik juga karena dia fungsinya gradiennya positif. Jadi sejajarnya miringnya positif. Nah, jadi semakin harga naik, maka barang yang ditawarkan semakin naik juga gitu. Ini kalau ngebaca grafiknya. Oke. Itu ya, sekilas tentang fungsi matematika terapan. Kemudian kita lanjut lagi hubungan bidang ekonomi. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari matematika ekonomi atau matematika bisnis? Nah, ini posisi kita di sini yang kita pelajari itu di sini, ya. Nah, sebelum kita mempelajari matematika ekonomi pasti ada namanya teori ekonomi. Teori ekonomi itu biasanya sifatnya kualitatif, hanya perkataan. Misalnya begini, jika harga naik, jumlah permintaan barang turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Nah, maka karena berkebalikan gini bisa dilihat hubungannya negatif. Ya, negatif gimana maksudnya? Kalau digambarkan dalam grafik, ini kan P, ini quantity. Jika harganya naik kan ke atas, maka jumlah permintaannya akan turun. Berarti grafiknya turun begini. Ketika harganya naik, semakin naik, malahan harganya permintaannya semakin turun. Kan misalnya ini ada angka misalnya 10. Harganya 10, kuantitinya misalnya yang diminta 100. Semakin price-nya naik jadi 50 misalnya. Nah, maka dia titiknya sini kan. Ini misalnya X1, ini X2. Maka X2-nya pasti kuantitinya jadi naik atau turun tuh? Turun ya, Bu. Turun Turun, ya. Bu. Nah, itu jadi kalau teori ekonomi itu hanya kata-kata aja gitu ya. Dan tidak ada ukuran angkanya di sini. Maka kita belajar matematika ekonomi itu bagaimana yang angka-angka tadi yang ini, bagaimana yang kalimat ini dibuat menjadi suatu kuantitatif. Nah, jadi teori ekonomi menjadi bentuk matematis berupa fungsi. Jadi dibuat fungsi Q, quantity,
sama dengan fungsi price. Kemudian dijelaskan dibuat suatu garis. Nanti kita belajar cara buat garisnya. Q sama dengan A min BP ya. Q itu apa? Persamaan apa? Kuantitinya A min B terus P price variabelnya. Nah, hubungannya negatif. Karena negatif kenapa? Karena turun kayak gini. Oke, setelah matematika ekonomi kita pelajari tidak cukup, kita harus dikembangkan lagi oleh ekonometrika. Apa ekonometrika? Dia itu gimana yang nilai A, B ini dibuat ditaksir harganya. Nah, ini tugasnya oleh ahli ekonometrika. Kemudian dari ini udah data-datanya udah ada, kita nggak cukup ketika ahli ekonometrika itu mau membuat suatu persamaan atau apa, persamaan ekonomi dan lain-lain dalam bentuk matematika, pasti membutuhkan data. Nah, data itu disajikan oleh ilmu statistika ekonomi. Nah, jadi statistika ekonomi itu menyediakan data yang digunakan dalam penaksiran parameter A dan B yang dilakukan oleh ahli statistika ekonomi. Nah, penyajiannya biasanya orang statistika itu nanti bisa berupa grafik dan tabel yang harus mempunyai pengetahuan matematika ekonomi. Jadi nanti urutannya ada teori dibuat matematis, kemudian hubungannya itu dibuat angka, kemudian dari angka itu maka butuh suatu beberapa data itu didapatkan dari statistika ekonomi, kayak gitu sih urutannya ya. Ini hubungan ilmunya. Ya, dari sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada aku lanjut lagi ya. Oke, kita masuk bab 2 namanya model ekonomi. Apa itu model ekonomi? Nah, jadi dalam case yang ada itu banyak hubungan antar variabel ya. Hubungan antar variabel, misalnya variabel itu bisa tadi price, quantity dan lain-lain. Nah, maka untuk mempermudah itu kita harus memilih variabel yang sesuai dengan permasalahan ya. Kemudian dihubungkan secara sederhana dan relevan sesuai keadaan. Nah, penyederhanaan hubungan antar variabel-variabel ekonomi ini yang disebut sebagai model ekonomi ya. Jadi model ekonomi adalah apa? Penyederhanaan hubungan antara variabel Ekonomi. Ekonomi, Bu. Nah, model itu seperti apa? Model itu misalnya di sini model misalnya ada persamaan Y 3X tambah 5. Ini disebut model. Dalam model ini ada hal-hal komponennya. Misalnya variabel. Nah, variabel apa di persamaan ini? Variabelnya adalah Y dan X. Ini yang disebut variabel. Ya. Variabel adalah suatu nilai yang dapat berubah-ubah dalam masalah tertentu. Nah, variabel murni kalau di sini X, Y, Z. Tapi kalau variabel matematika terapan bisa berupa P, price, C, atau biaya. Kayak gitu. Oke, kemudian ada konstanta. Konstanta itu apa? Di sini dikatakan konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah. Dalam suatu masalah tertentu nilai tetapnya berupa data. Nah, ini konstanta di sini angka 5. Ini adalah konstanta. Terus koefisien itu apa? Nah, koefisien adalah angka di depan variabel. Koefisien adalah angka yang biasa di depan variabel. Kan di sini variabel X ya. Nah, variabel X itu ada angka. Nah, angka ini 3. Nah, ini disebut namanya koefisien. Ya, koefisien adalah angka di depan variabel. Terus ada parameter. Apa bedanya sama konstanta?
kalau parameter itu adalah nilai yang ada di depan variabel, tetapi nilainya itu tidak berupa angka. Ya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Ya, jadi misalnya kan ini kan konstanta udah 3x. Kalau parameter misalnya ada alfa x atau beta x. Nah, alfa, beta ini sebut parameter. Ya. Dan biasanya menggunakan huruf Arab atau Yunani dan ditulis dengan huruf kecil. Ya. Bentar ya. Irang, kamu turun sih, gangguin aja. Oke ya. Di sini oke, yang ini parameter misalnya ada persamaan Y sama dengan AX tambah 5. Y sama dengan alfa X tambah 5. Jadi parameternya si alfa. Ya. Ini konstanta, ini variabel, ini variabel. Oke, coba yang ini. P sama dengan 3C tambah 5. Variabelnya mana? Yang C bukan. Ya, terus ada lagi nggak variabelnya? C Yang sama P. P, Bu. Ya, benar. Kemudian konstantanya? 5. Benar. Koefisiennya? 3. Oke. Parameternya ada nggak di sini? Nggak ada, Bu. Oke. Oke, kalau yang persamaan ini, variabelnya apa? Yang A. Kalau ini enggak A. Variabel yang P, Bu. Yang P. P ya, benar. Variabelnya P. Konstantanya ada nggak? Konstantanya nggak ada, Bu. Ya, koefisiennya? Koefisiennya juga nggak ada, Bu. Nggak ada. Koefisiennya nggak ada. Adanya Yang parameter, apa? Bu. Sip. Parameter, Bu. Oke, benar ya, paham ya. Iya. Cara sederhana seperti itu ya. Nah, kita lanjut di sini. Dalam buku ada membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan itu apa. Gampangnya kalau persamaan, ketika ada kayak gini, persamaan garis dan tandanya sama dengan itu persamaan. Pertidaksamaan itu seperti apa? Ketika ada lambang lebih dari atau Sama kurang kurang dari, Bu. dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, itu disebut sebagai pertidaksamaan ya. Oke, di sini kemudian di buku kita membahas sistem bilangan nyata. Bilangan nyata itu apa gitu ya. Jadi dalam bilangan tuh bilangan nyata dibagi dua, ada rasional, irasional. Oke, kita nggak membahas irasional. Tapi kita perlu tahu irasional itu kayak gimana bilangannya gitu. Misalnya akar 2, akar 3, yang hasilnya nggak bulat, yang akhirnya banyak koma-koma gitu lah. Ya, itu dibilang irasional. Oke, kita nggak bahas ini. Kita bahas bilangan rasional. Nah, di sini bilangan rasional ternyata dibagi dua. Jadi ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pecahan itu seperti apa? Yang misalnya 1/2, 3/4, kemudian 5/3, yang per itu pecahan. Bilangan bulat itu seperti apa? Dibagi 3 lagi. Ada bilangan negatif, 0 positif. Misalnya -5. Bilangan 0, 0. Bilangan positif, 1. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah bilangan-bilangan sistem bilangan nyata. Oke, kita masuk lagi. Ke sini ada himpunan. Apa itu himpunan? Adalah suatu kelompok dari objek-objek yang berbeda. Objek dalam suatu himpunan disebut elemen. Nah, apa maksudnya ini? Nah, maksudnya adalah, nah, di sini misalnya ada himpunan S, ya nomor 1. Nah, 2 macam cara menulis himpunan. Di sini yang cara pertama, di sini kan ada himpunan S. Nah, himpunan S ini
terdiri dari semua bilangan bulat positif dari 1 sampai 5. Nah, karena caranya di daftar, maka dari 1 sampai 5 jadi 1, 2, himpunan S sama dengan kurung kurawal buka. Jadi daftar 1, 2, 3, 4, 5, kurung kurawal tutup. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut apa? Elemen. Elemen, Bu. Ah. Elemen daftar, Bu. Kemudian cara kedua dengan cara deskriptif, menggambarkan. Nah, ada himpunan B yang anggotanya dari semua bilangan bulat positif. Jadi dia kayak gini aja, hanya menggambarkan himpunan B sama dengan kurung buka X adalah bilangan bulat positif. Ya udah, X adalah bilangan bulat positif. Berarti bisa dari 1 sampai semuanya yang nilainya positif ya. Sampai 10.000 lah, 1 juta atau berapa. Nah, ini kayak gini ya. Oke, kemudian kita lanjut notasi himpunan. Jadi anggota dalam suatu himpunan dinyatakan dengan simbol epsilon E dan dibaca suatu elemen dari suatu elemen dari atau anggota dari. Ya. Jadi kalau A kecil, epsilon A besar, berarti A kecil anggota dari himpunan A. Kemudian kalau kayak gini, epsilonnya dicoret, jadi A kecil ini bukan anggota dari himpunan A besar. Ya. Terus juga ada yang disebut notasi himpunan kosong. Biasanya kayak gini, kosong, bunderan, kemudian coret, atau enggak hanya kurung awal, tutup buka tanpa isi. Itu disebut himpunan kosong. Kemudian kita masuk ada operasi himpunan. Jadi operasi himpunan itu apa? Ada yang operasinya pertama gabungan, union, U, kayak gini. Contohnya kayak gini, himpunan A gabungan himpunan B. Maka bisa dilihat di kotak ini, jadi A dan B-nya kan warnanya warnanya biru kan? Jadi A dan B itu ya A adalah B, B adalah A gitu. Jadi dua-duanya ya bersatu gitu, gabungan. Kemudian kalau gabungan tuh kayak inget ini, tahu nggak merek logonya perusahaan Unilever itu apa? Ada yang pernah lihat nggak? Bu. U kan? Dia U gini kan? Unilever kan? Nah, di dalam U-nya Unilever kan banyak kayak gambar-gambar kecil-kecil itu apa? Pernah lihat nggak itu apa? Banyak sih. Apa? Brand ya? Atau merek ya. Jadi perusahaan Unilever itu adalah banyak bisnisnya itu sebenarnya kebanyakan membeli atau mengakuisisi brand-brand atau merek-merek yang udah dikenal. Makanya di sini ada Danone masuk Unilever nggak sih? Lupa. Ada Cap Bangau, kemudian ada Teh Celup, teh Sariwangi, kemudian ada sabun apa? Pokoknya Lifebuoy dan lain-lain. Pokoknya Unilever itu adalah perusahaan yang memang dia banyak mengakuisisi brand-brand ternama ya. Makanya dia bentuknya U, terus banyak logo-logo gitu. Ya, ini sekilas saja ya. Kemudian di sini ada irisan. Irisan itu intersection, notasinya U kebalik. Nah, intersection itu seperti apa? Kalau lihat di gambar kayak gini ya. Himpunan A sama himpunan B. Nah, di antara himpunan A dan B itu ada irisan. Nah, irisannya itu ini warna biru ini. Jadi ada anggota A, ada anggota A yang jadi anggota B, ada anggota B jadi anggota A. A irisan B. Kemudian yang ini komplement. Misalnya himpunan A komplement.
Jadi bisa dikatakan himpunan A yang putih ini tidak dalam himpunan yang kotaknya S. adalah S, ya, semesta, ya. Jadi A itu ya bukan anggotanya himpunan yang paling terbesar ini, S. Ya, kita lihat sini. Contoh, A gabungan B. A gabungan B. A ada elemennya apa? 1, 3, 5, 7. Dan B 2, 4, 6, 8. Jadi A gabungan B ya udah. Ini digabung sama ini. Makanya kalau di daftar gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada A irisan B. Jadi ada anggota B, ada anggota A adalah anggota B, ada anggota B adalah anggota A. Siapa? 3 sama 5. 3 sama 5, Bu. Itu namanya irisan. Ya, mudah ya. Oke, kemudian ada aturan-aturan. Ada yang disebut pemangkatan dan pengakaran. Pangkat kayak gini kan, 25 pangkat 1/2. Kalau pengakaran misalnya akar 2/5. Kayak gitu ya. Misalnya 5 pangkat 2. Kayak gitu kan, ini pemangkatan. Misalnya akar 10, akar 100, ini pengakaran. Terus ada pemaktoran. Pemaktoran misalnya ada persamaan kayak gini, difaktorkan. Nah, ini faktoran jadi X tambah 5, kemudian X min 5, ini pemaktoran ya. Kemudian ada perkalian istimewa. Jadi misalnya ada kayak gini, maka kalau yang ditutup ini, dikurung ini adalah penambahan, maka dikalikan pengalian. Kalau dikalikan Y, maka Y kali X dulu, kemudian Y kali Z. Kemudian ada bilangan pecahan, misalnya 5/4, 3/4, dan lain-lain. Bilangan desimal, pokoknya yang ada komanya itu desimal. Terus ada persentase, misalnya 15%, jadi 15 dari 100. Nah, kayak gitu ya. Aturan-aturan dalam penulisan. Kemudian ini ada contoh soal menghitung jumlah bagian dari jumlah total. Jadi jumlah bagian itu dilambangkan JB. JB sama dengan R dikali JT. JB itu jumlah bagian dari total, R itu adalah persentase yang menunjukkan bagian keseluruhannya, JT itu adalah jumlah total. Oke, kalau nyari JT berarti JT sama dengan JB dibagi R, dibalik aja ini ya. Nah, misalnya ada contoh kayak gini. Misalnya seorang pengusaha mempunyai pendapatan 120. Pendapatan berarti totalnya kan, jadi ini JT-nya. Pajak atas pendapatannya dikenakan 15%, jadi ini jadi R-nya. Berapakah bagian pendapatan yang harus dibayarkan? Jadi dia cari JB. JB-nya berapa? JB rumusnya, JB sama dengan R kali JT. Tinggal dikalikan aja 15% dikali 120 juta. Berarti 18 juta. Jadi pendapatan yang harus dibayarkan pajaknya adalah sebesar 18 juta. Nah, ini tinggal kali aja. Kemudian ada persentase kenaikan dan penurunan. Nah, ini biasanya menggunakan rumus kayak gini. Ini apaan? AP adalah angka persentase yang akan dicari. Nah, A1 itu biasanya angka sesudahnya atau setelah kenaikan atau penurunan. A0 adalah angka awal-awal. Oke, kita contoh aja biar ini. Misalnya ada harga beras nih mula-mula 10.000. Jadi 10.000 sebagai AP atau A1 atau A0? A0. Kemudian permintaan konsumen meningkat sehingga terjadi kenaikan harga menjadi 12.500. Jadi ini menjadi A1 ya. Setelah kenaikan. Berapa persen kenaikannya? Nah, kita mau tahu berapa persen kenaikannya, jadi A1 dikurangin A0. Jadi 2.500 kan, A1 kurangin 2.500, kemudian A0-nya berapa? 10.000. Kemudian dikalikan 100%, maka kenaikannya sebesar 25
Ya. Yuk, ini adalah menghitung persentase kenaikan atau penurunan AP. Oke, kemudian kita lanjut ada matematika ekonomi, kita masuk bab 3, membahas fungsi. Tadi kita udah bahas himpunan, sekarang kita bahas fungsi. Apa itu fungsi? Nah, fungsi ini diterapkan dalam bidang ekonomi dan bisnis, merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk dipelajari bagi para mahasiswa karena model-model ekonomi yang berbentuk matematika biasanya dinyatakan dengan fungsi. Fungsi dalam matematika menyatakan suatu hubungan formal di antara dua himpunan data. Jadi misalnya fungsi, misalnya Q adalah fungsi dari P. Nah, biasanya ditulis seperti ini ya. Oke, fungsi dan hubungan. Di sini ada gambar, bisa dilihat. Jadi ada yang disebut sebagai hubungan yang fungsional, ada yang berupa hubungan aja gitu. Maksudnya apa nih? Nah, lihat gambar 1. Kalau disebut fungsi, dia misalnya gambar 1 ini X1 ke Y1, X2 ke Y2, X3 ke Y3. Nah, ini apa namanya? Kayak gini dan grafiknya menghasilkan sejajar kayak gini, ini disebut hubungannya ada hubungan antara X dan Y, tapi hubungannya fungsional. Dan misalnya B juga dari X1 ke Y1, X2 ke Y2, ini ada hubungannya fungsional dan kurvanya dia berupa melengkung parabola. Tetapi ada yang tidak ada yang berupa hubungan tapi tidak fungsional. Misalnya gambar yang C, X1 ke Y1, X1 ke Y2, X1 ke Y3. Nah, akhirnya gambarnya seperti ini. Nah, ini dibilang bukan hubungan fungsional, ya. Di sini, jika untuk setiap nilai X tertentu yang berhubungan dengan satu dan hanya satu nilai Y, maka Y dikatakan sebagai fungsi dari X. Hubungan fungsional ini dapat dinyatakan dengan penulisan misalnya Y adalah fungsi X. Ya. Jadi intinya namanya fungsi itu Y-nya atau yang terikatnya ini nggak boleh lebih. Jadi misalnya X-nya hanya 1 nih. Y-nya nggak boleh kayak gini, Y1, Y2, Y3 gitu, nggak boleh. Tapi kalau kayak gini, X1 kan ini pasti sama Y1, X2 sama Y2, X3 sama, jadi terpisah gitu. Ya. X-nya boleh bermacam-macam tapi Y-nya tuh harus 1 gitu. Intinya kayak gitu kalau fungsi ya. Oke. Kemudian nah, di sini fungsi itu ada variabelnya bisa disebut variabel bebas dan terikat. Apa bedanya? Ini ada fungsi ya, Y sama dengan fungsi dari X. Nah, nilai X yang di sini disebut wilayah domain dari fungsi. Y di sini dibilang jangkauan atau range. Nah, jadi fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen range. Nah, jadi hanya satu elemen range. Jadi Y-nya tuh harus 1, nggak boleh banyak. Kayak gini nggak bisa. Kalau kayak gini nggak disebut fungsi. Nah, di sini apa domain ini X di sini variabel X ini disebut dengan variabel bebas. Variabel yang mewakili nilai-nilai domain. Kemudian Y ini adalah disebut variabel terikat. Ya, jadi variabel yang mewakili nilai-nilai range ya. Oke, nanti kita belajar. Oke, lanjut. Bab 4 ada yang disebut sebagai fungsi linier. Tadi kan kita udah belajar tentang fungsi ya, ini fungsi. Nah, fungsi itu dibagi macam-macamnya. Nah, kalau kayak gini nih. Ini fungsi linier nih. Kok disebut fungsi linier kenapa? Linier itu gimana? Artinya apa linier?
Linear itu artinya apa? Lurus ya. Garis lurus. Linear itu garis lurus, makanya ini disebut fungsi linear. Kalau ini disebut fungsi apa, ada yang tahu? Melengkung gini. Fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi linear nanti biasanya persamaan Y sama dengan misalnya 3X tambah 5. Si variabel bebasnya atau X-nya ini biasanya pangkatnya 1 doang. Makanya lurus. Tapi kalau fungsi kuadrat misalnya Y sama dengan 3X kuadrat tambah berapa misalnya 2X tambah 5. Nah, ini karena ada kuadrat, ini gambarnya akan melengkung. Makanya disebut fungsi kuadrat. Kita masuk ke fungsi linear. Nah, yang kayak tadi aku bilang fungsi linear Y sama dengan A0 tambah A1X. Ya. Jadi variabelnya ada apa ini variabel? Variabelnya apa aja? X dan Y. Ya. Y. Jadi fungsi linear adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas. Satu variabel bebas itu yang mana? X. Dan X. berpangkat 1. Nah, ini pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1 pada variabel tersebut. Nah, kemudian fungsi ini sering digunakan dalam penerapan ekonomi dan bisnis untuk menjelaskan hubungan-hubungan ekonomi dan bisnis yang secara linear. Fungsi ini merupakan dasar untuk mempelajari fungsi-fungsi lainnya yang lebih rumit dalam penyelesaiannya. Oke, ini karena bentar ya, karena aku pakai Zoom-nya Zoom free ya, bentar lagi mati. Nanti kita lanjut lagi. Saya copy print dulu. Kita lanjut lagi 8 menit atau 5 menit lagi, nanti saya share linknya ke kalian ya. Ini saya tutup dulu ya, soalnya ini bentar lagi mati ya. Berapa detik lagi? Baik, Bu. Oke ya, saya tutup dulu ya. Saya pause.